Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Alveria. Saya sebagai moderator dari kelompok 4, yaitu asuhan keperawatan prenatal, kehamilan dengan diabetes mellitus. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Evita Wulandari, kedua, Fajar Maulana, ketiga, Fatin Nurfadiah, keempat, Ferdiansyah, kelima, Fitrotur Rahmah, keenam, Salsa Puji Intani, ketujuh, Septiantri Andika, kedelapan, Siska Oktaviani, kesembilan, Syahril Iqlaluddin. Saya mulai dari premateri 1 yang akan dibacakan oleh Fatin Nurfadiah. Kehamilan adalah serangkaian peristiwa yang diawali dengan konsepsi dan akan berkembang sampai menjadi fetus yang aterm dan diakhiri dengan persalinan. Mellitus atau disebut diabetes merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas yang tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Diabetes mellitus merupakan satu dari 3 atau anemia dan saluran kemih. Komplikasi medis pada kelainan yang paling sering terjadi. Kehamilan dengan diabetes mellitus. Diabetes gestasional adalah salah satu jenis diabetes mellitus yang terjadi pada ibu hamil. WHO tahun 2013 mendefinisikan diabetes mellitus gestasional sebagai derajat apapun intoleransi glukosa dengan onset atau pengakuan pertama selama kehamilan. Kehamilan sendiri merupakan stres bagi metabolisme. Sering terjadi peningkatan produksi hormon-hormon antagonis insulin, antara lain progesteron, estrogen, human placenta, laktogen, dan kortisol. Hormon-hormon tersebut menyebabkan terjadinya resistensi insulin dan meningkatkan kadar glukosa darah. B. Etiologi diabetes mellitus gestasional yang terjadi 2-5% dari kasus pada kehamilan. Biasanya dimulai dari trimester kedua sampai ketiga dan dapat berlanjut jika mempunyai riwayat keluarga dengan penyakit DM dan obesitas. Penyebabnya adalah hormon yang disekresikan oleh plasenta. Hormon ini menghambat kerja insulin. Komplikasi yang dialami berupa makrosomia atau bayi besar. C. Tanda dan gejala. DM gestasional tidak menunjukkan gejala. Biasanya penderita tidak menyadari jika ia terkena DM. Jika DM gestasional tidak ditangani dengan cepat, maka dapat menimbulkan komplikasi sampai dengan kematian. DM gestasional pada ibu juga berpengaruh pada bayi dalam kandungan, yaitu janin mati dalam rahim, makrosomia, maturasi paru terlambat, trauma kelahiran, retardasi pertumbuhan, malformasi kongenital, dan kematian neonatal. D. Komplikasi DM gestasional menyebabkan komplikasi yang signifikan dan berpotensi bagi ibu dan janin termasuk preeklamsia, eklamsia, polihidramnion, makrosomia janin, trauma kelahiran, kelahiran operatif, komplikasi metabolik neonatal, dan kematian perinatal. Hal ini terjadi karena bayi dari ibu DM gestasional mensekresi insulin lebih besar sehingga merangsang pertumbuhan bayi dan makromsia. E. Penanganan medis. Penanganan DM gestasional menurut Kaaja et al. Dapat dilakukan terlebih dahulu dengan terapi non-farmakologi, yaitu terapi diet MT. Tetapi ini merupakan strategi utama dalam mencapai kontrol glikemik. Prinsip pengaturan makan dan pasien DMG yaitu makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. Dietnya. Di sini saya akan melanjutkan poin dari G. Di sini saya poin F akan melanjutkan tentang pathway. Pathway adalah sebuah alur yang menggambarkan proses mulai saat penerimaan pasien hingga pemulangan pasien. Untuk kehamilan itu sendiri, terdapat perubahan fisiologis. Perubahan fisiologisnya itu berupa pembesaran uterus. Nah, adanya pembesaran uterus ini menyebabkan menekannya fisika urineria, selain itu juga meningkatkan poliuri. Kemudian, pada saat itu kehamilan ada perubahan hormonal dan metabolisme. Nah, perubahan tersebut terjadi peningkatnya hormon kortisol, estrogen, dan HPL yang mempengaruhi kehamilan. Terus meningkatnya hormon HPL ini menyebabkan resistensi insulin.
Resistensi insulin ini meningkat selain dikarenakan oleh hormon kortisol, estrogen, dan HPL, juga disebabkan karena faktor genetik. Diabetes mellitus yang menyebabkan kerusakan sel beta kemudian menyebabkan meningkatnya resistensi insulin. Nah, meningkatnya resistensi insulin ini diantaranya yang pertama ialah kadar gula darah yang meningkat. Kadar gula darah yang meningkat ini, darah menjadi lebih merah dan kental, sehingga menyebabkan ginjal untuk sekresi poliuri, kemudian menyebabkan risiko infeksi. Risiko infeksi NF yang terdapat di halaman 382. Selain itu, meningkatnya kadar gula darah ini juga menyebabkan DMG atau diabetes mellitus gastrointestinal. Kemudian Saya di sini akan menjelaskan masalah intervensi. Yang pertama, untuk diagnosa keperawatannya, ansietas kecemasan, tujuan dan kriteria hasil. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan perawatan selama 1x24 jam, diharapkan masalah ansietas atau kecemasan dapat teratasi atau berkurang. Untuk kriteria hasilnya, tingkat kecemasan. Yang pertama, tidak dapat beristirahat ditingkatkan dari skala 3 menjadi skala 5. Dan untuk yang kedua, nyeri ditingkatkan dari skala 3 menjadi 5. Dan untuk intervensinya, itu pengurangan kecemasan. Yang pertama, dorong verbalisasi perasaan, persepsi, dan ketakutan. Untuk yang kedua, dorong keluarga untuk mendampingi klien dengan cara tepat. Dan untuk yang ketiga, identifikasi pada saat terjadi perubahan tingkat kecemasan. Dan untuk yang keempat, ada instruksikan klien untuk menggunakan teknik relaksasi yang benar. Dan rasionalnya sendiri itu untuk mengurangi kecemasan yang dimiliki klien. Dan untuk diagnosa yang kedua, di sini ada keletihan. Tujuannya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan masalah keletihan dapat teratasi atau berkurang. Kriteria hasilnya kelelahan, efek yang mengganggu. Untuk yang pertama ada penurunan energi ditingkatkan dari skala 4 menjadi skala 5. Dan yang kedua ada gangguan pada rutinitas ditingkatkan dari skala 3 menjadi skala 5. Dan untuk manajemen energinya, ini yang pertama ada kaji status fisiologi pasien yang menyebabkan kelelahan sesuai dengan konteks usia dan perkembangan. Dan untuk yang kedua ini, ajarkan pasien mengenai pengelolaan kegiatan dan teknik manajemen waktu untuk mencegah kelelahan. Dan yang ketiga, evaluasi secara bertahap kenaikan level aktivitas pasien. Dan untuk yang terakhir, ada monitor intake nutrisi untuk mengetahui sumber energi yang adekuat. Dan rasionalnya ini untuk mengurangi tingkatan kelelahan pasien. Dan untuk yang ketiga ini ada resiko infeksi. Dan tujuannya ini setelah dilakukan tindakan perawatan selama 1x24 jam, diharapkan masalah resiko infeksi dapat teratasi atau berkurang. Untuk kriteria hasilnya, kontrol risiko proses infeksi. Yang pertama ini ada mengidentifikasi faktor risiko infeksi ditingkatkan dari skala 3 menjadi skala 5. Dan untuk yang kedua ini ada implementasi. Nomor 1, diagnosa keperawatan ansietas atau kecemasan. Hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, implementasi mendorong verbalisasi perasaan, persepsi, dan ketakutan. Mendorong keluarga untuk mendampingi klien dengan cara yang tepat. Mengidentifikasi pada saat terjadi perubahan tingkat kecemasan. Menginstruksikan klien untuk menggunakan teknik relaksasi yang benar. Respon klien, data objektif, pasien mengatakan sudah tidak merasa cemas dan sekarang sudah rileks. Data subjektif, pasien sudah nampak ceria kembali. Nomor 2, diagnosa keperawatan, keletihan. Hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, implementasi mengkaji status fisiologi pasien yang menyebabkan kelelahan sesuai dengan konteks usia dan perkembangan. Mengajarkan pasien mengenai pengelolaan kegiatan dan teknik manajemen waktu untuk mencegah kelelahan.
mengevaluasi secara bertahap kenaikan level aktivitas pasien, memonitor intake nutrisi untuk mengetahui sumber energi yang adekuat. Respon klien, data objektif, pasien sudah tidak nampak keletihan. Data subjektif, rutinitas pasien sudah membaik. Nomor 3, diagnosa keperawatan resiko infeksi. Hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020. Implementasi, mengkaji ulang riwayat kesehatan masa lalu dan dokumentasikan bukti yang menunjukkan adanya penyakit medis, diagnosa keperawatan, serta perawatannya. Mengidentifikasi strategi coping yang digunakan atau khas, mengidentifikasi resiko biologis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.